Tugas 1. Kontrol dan audit sistem informasi. Presentasi ini membahas tentang kontrol dan audit sistem informasi yang bertujuan untuk memahami pentingnya pengendalian internal serta evaluasi sistem informasi dalam mendukung efektivitas dan keamanan operasional organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Valentina, James William, Elsarina Rumapea, Feni Gultom, Indriana Togatoro. Proses audit TI umumnya meliputi langkah-langkah berikut. 1. Perencanaan audit, menentukan ruang lingkup audit, tujuan, dan pendekatan yang akan digunakan. 2. Pengumpulan data, mempelajari aset TI yang ada dan mengumpulkan informasi relevan melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen. 3. Pengujian dan penilaian kontrol, melakukan pengujian terhadap kontrol yang ada untuk menilai efektivitasnya. 4. Analisis hasil, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan atau risiko. 5. Penyusunan laporan, menyusun laporan hasil audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan. 6. Tindak lanjut, mengawasi implementasi rekomendasi perbaikan dan melakukan evaluasi lanjutan jika diperlukan. Alat audit TI. Audit TI merupakan proses penting untuk mengevaluasi dan mengumpulkan bukti terkait sistem komputer dalam organisasi guna menjaga integritas data dan keamanan sistem. Teknik audit berbantuan komputer, TABK. 1. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data elektronik sebagai bukti audit. Pemindai kerentanan dan penganalisis jaringan. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan TI, seperti firewall, router, dan jaringan internal maupun eksternal. Sistem manajemen log. Sistem ini mengumpulkan dan menganalisis data log dari berbagai sumber dalam sistem TI untuk memastikan semua kejadian terekam dengan baik. Software audit berbantuan komputer, Computer Assisted Audit Techniques, CAATS. Software seperti ACL, IDEA, dan SAS digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar, melakukan sampling, dan analisis statistik secara cepat dan akurat. Pendekatan audit melalui komputer, audit through the computer. Pendekatan ini melibatkan pengujian langsung terhadap program dan file komputer untuk menilai keandalan pemrosesan data. Teknik audit TI. Teknik audit teknologi informasi TI adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi. Teknik yang digunakan dalam audit TI meliputi penilaian risiko, mengidentifikasi area rentan dalam infrastruktur TI dengan menganalisis kemungkinan dan dampak risiko. Analisis data, menyaring informasi untuk menemukan anomali atau bukti ketidakpatuhan. Tinjauan pengendalian internal, memverifikasi kecukupan kontrol yang diterapkan dalam sistem TI. Evaluasi tata kelola TI, menilai apakah kebijakan dan prosedur telah diterapkan dengan baik. Jenis-jenis teknik audit TI. Teknik audit berbantuan komputer, TABK. Teknik audit berbantuan komputer, TABK, atau Computer Assisted Audit Techniques, CAATS, adalah metode audit yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses pengumpulan dan pengujian bukti audit. Mengakses dan menganalisis data dalam jumlah besar, populasi, bukan hanya sampel. Melakukan audit dengan lebih cepat dan efisien. Menyajikan hasil audit dalam bentuk grafik, tren, dan data komparatif yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Computer Aided Auditing Technique. Audit teknologi informasi (TI) adalah evaluasi sistem informasi perusahaan untuk memastikan efektivitasnya. Auditor mengumpulkan bukti melalui survei, wawancara, observasi, dan dokumen, termasuk bukti elektronik. Mereka juga menggunakan teknik audit berbantuan komputer, TABK-CAAT, untuk menganalisis data transaksi seperti penjualan, pembelian, dan persediaan.
Framework Tata Kelola dan Strategi TI. Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) adalah seperangkat proses, struktur, dan mekanisme yang memastikan TI dikelola secara optimal untuk mendukung tujuan bisnis, mengelola risiko, serta memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional. Cobit membagi tata kelola menjadi beberapa domain, termasuk ALIN, Plan and Organize, APO, mengelola strategi TI dan arsitektur perusahaan. Kemudian, Build, Acquire and Implement, BAI, mengelola pengembangan dan implementasi solusi TI, dan Deliver, Service and Support, DSS, mengelola layanan TI untuk mendukung operasi bisnis. Terakhir, Monitor, Evaluate and Assess, MEA, memantau kinerja sistem dan mengevaluasi hasil. Standar Manajemen Risiko. Standar manajemen risiko seperti ISO 31000 juga sering diintegrasikan dalam proses audit untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait penggunaan teknologi informasi. Selain itu, standar manajemen proyek seperti PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dapat digunakan untuk memastikan bahwa proyek-proyek TI dikelola secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi. Komponen ERM, COSO, Model Enterprise Risk Management, ERM, dari COSO terdiri dari komponen utama: identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, pemantauan risiko. Penerapan ERM dapat dilakukan dengan membangun kerangka kerja ERM, mengidentifikasi dan menilai risiko, mengembangkan strategi mitigasi risiko, memantau dan mengevaluasi ERM. Manajemen proyek. Manajemen proyek digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan proyek untuk meminimalisir risiko pada waktu dan biaya proyek. Terselesaikannya suatu proyek infrastruktur tepat waktu menjadi suatu prioritas utama. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu waktu keterlambatan proyek disebabkan oleh kurang tepatnya perencanaan pada proyek yang mengakibatkan kegagalan proyek dan berdampak pada biaya proyek. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan sangatlah diperlukan. Project Management Body of Knowledge Guide atau PMBOK Guide adalah dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijanjikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. 5 proses PMBOK yaitu: 1. Initiating. Fase initiating adalah untuk menentukan visi proyek, mendokumentasikan apa yang menjadi target, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. 2. Planning. Fase planning adalah fase pembangunan infrastruktur proyek untuk mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang sudah ditentukan. 3. Executing. Dalam fase ini, rencana yang sudah dibuat akan dieksekusi sesuai dengan timeline yang ditentukan. Dalam fase ini, sebagian besar anggaran akan dikeluarkan untuk mencapai hasil yang maksimal. 4. Monitoring dan controlling. Fase ini dilakukan untuk mengawasi perkembangan proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Di sini berbagai tindakan korektif bisa dibuat. 5. Closing. Closing merupakan tahap paling akhir dari sebuah siklus hidup proyek. Dalam fase ini, proyek harus secara resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan, dan sponsor proyek. Demikianlah presentasi dari kami mengenai kontrol dan audit sistem informasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sangat menghargai kesempatan untuk berbagi materi ini. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat. Semoga materi yang kami sajikan dapat menjadi bekal untuk kita dalam memahami pentingnya pengendalian dan audit